Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي نهمي وهابي غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين. من التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا على من وأبو أسلافنا الصالحون وعلى من وبه مشايخنا الكرام غير خمية بنيتهم وعملنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم توفنا على ملتهم ونتأدب بآدابهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan segala nikmatnya, terutama nikmatul Islam wal iman, nikmatul sihah, dan berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Arti banyak bersyukur adalah syukurullah ala kulli hal. Dia selalu bersyukur atas setiap keadaan, baik di saat nikmat ataupun di saat kesulitan maupun kesusahan, baik di saat sehat maupun di saat sakit dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan yang biasa terjadi terhadap kita manusia. Namun sebaik-baik hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pandai memanfaatkan dan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada apa yang menjadi letak keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba yang pandai bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan agar selalu tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini setelah kita bukan libur ya, artinya mengganti fokusnya kita selama bulan suci Ramadan dengan perkara-perkara yang mana itu lebih afdal, lebih utama untuk dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya di awal iftitah setiap majelis dimanapun kita menghadiri majelis tersebut, pasang niat untuk hadir di majelis itu selama 1 tahun penuh. Agar apa? Agar kita terus dapat pahalanya. Bahkan dijelaskan bahwasanya semua amal itu yadkhuluhur riya. Semua amal itu bisa kemasukan yang namanya riya, kecuali ada satu amal, tentu kecuali salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jelas. Namun ada satu amal yang mungkin kita menyangka itu bukan amal,
padahal itu daripada amal, yaitu an-niyah. Niat termasuk amal bukan? Hah? Amal bukan niat. Amal qalbi. Ya? Amalnya yang bentuknya qalbiyah. Bahkan dia merupakan sandaran amaliyah kita. Dan itu apa? La yadkhul riya. Niat itu tidak akan kemasukan riya. Makanya perbanyak niat-niat yang baik, khususnya di awal kita permulaan iftitah majelis ilmu atau majelis yang semacam ini. Pasang niat yang banyak, pasang niat yang baik, dan tanamkan sebagaimana bulan puasa dianjurkan untuk niat puasa dari awal Ramadan 1 bulan penuh, agar dapat ganjarannya. Walaupun kita di mazhab Syafi'i mengatakan tetap wajib dia harus pasang niat tiap malam Ramadan, tapi biar kita tidak kelewatan fadail, nafahat, imdad yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di majlis. Walaupun kita sedang berhalangan, ada keperluan yang mendadak, darurat, genting, kita tetap dapat apa yang Allah tumpahkan di majelis yang kita niat hadir di majelis tersebut. Jadi pasang niat dari sekarang, pengen Insya Allah selama 1 tahun penuh sampai Ramadan lagi nanti, pengen selalu hadir di majelis ini dan majelis-majelis yang lainnya. Semua majelis baik, semua majelis bagus, selama itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh para salafun salih yang terus bersambung sampai ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesempurnaan amal tadi haruslah diisi dan disertai dengan ikhlas. Nah ini, ikhlas bukan perkara yang gampang. Karena biasanya kalau kita bisa ikhlas di awal amal, sebelum amal kita bisa tanamkan keikhlasan. Pelaksanaan kita bisa tetap jaga keikhlasan. Tapi banyak yang tidak mampu ketika setelah melaksanakan amal. Jadi setelah pelaksanaan sudah selesai amalnya, untuk jaga ikhlasnya berat, sulit. Makanya terus rawat, agar betul-betul amaliyah yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita sudah lewat bulan suci Ramadan. Apa yang kita amalkan selama Ramadan kemarin, gak usah diceritain sama orang-orang. Jangan dibilangin saya kemarin sedekah, infak sekian-sekian, bagi-bagi ini sekian-sekian. Lah, hancur itu punya amal semuanya, rusak. Jaga baik-baik amal tersebut. Bangun malamnya, bacaan Qur'annya. Ntar dengan bahasa yang yang dikemas oleh syaitan. Dengan alhamdulillah saya kemarin khatam Quran 30 juz. Ini dikemas oleh syaitan seakan-akan seakan-akan baik, seakan-akan tahadduts bin ni'mah. Padahal dalam hatinya ada ada rasa riya. Habis semua, hancur. Dia punya ibadah yang dilaksanakan selama Ramadan kemarin habis begitu saja. Makanya tanamkan terus keikhlasan. Al-ikhlas bainak wa bainallah. Ikhlas itu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak disebutkan, enggak perlu kita ngomong saya mah ikhlas. Nah, ini jangan-jangan yang ngomong begitu enggak ikhlas malah. Enggak perlu disebut, diam-diam saja. Hanya urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sir, rahasia. Rahasia yang harus kita rawat, kita jaga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ja'alallahu minal mukhlisin. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas dalam menjalankan semua amaliyah kita. Amin. Kemudian nanti setiap amal-amal yang kita kerjakan itu tanamkan, dan ikhlas itu dengan belajar, Bukan orang tahu-tahu tiba-tiba bisa ikhlas, tapi belajar, dilatih dirinya untuk untuk ikhlas. Kata ulama, bagaimana bukti ikhlas? Bukti ikhlas adalah wujudu adam huswa. Jadi ada dan tidak adanya sama saja. Terhadap Terhadap pengaruh hatinya.
Ya. Jadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya pergi tahlilan, pulang nggak dapat besek, hatinya nggak bergoyang sama sekali, ya, itu tanda ikhlas. Tapi kalau pulang nggak dapat besek, gerutu cerita kesana kemari, ini gimana ini yang bikin tahlil, nggak niat kali ya, nah ini bahaya. Jadi apa, sia-sia saja dia punya amal. Jadi selalu tanamkan, hadir di majelis manapun, pasang niat yang banyak, pasang niat yang baik, yang bagus. Bahkan majelis-majelis semacam ini itu dihadiri malaikat yang mengaminkan apa yang kita pinta, apa yang kita hajatkan di majelis-majelis semacam ini, diaminkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau hadir, pasang niat yang banyak, panjatkan permohonan kita kepada Allah Ta'ala yang banyak, ya, diaminkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi permintaan yang seperti apa? Dunia nggak usah dipinta, dunia itu udah dibagiin sama Allah Ta'ala dari semenjak kita dalam perut. Dari kita dalam perut Allah sudah catat, Allah sudah bagi, sudah Allah kasih takarannya semua. Yang perlu dipinta urusan akhirat. Kata Imam Al-Haddad mengatakan apa? Wa inna salahad din wal galab sayyid. Apa yang penting? Minta salahad din. Agama kita biar baik, biar bagus, biar sempurna agama kita. Wal galab, biar hati kita jadi hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Amin. Kenapa kita sering hadir di bengkel? Di bengkel-bengkel hati, ini tempatnya bengkel hati. Pengen hati kita bersih, hadir di majelis-majelis semacam ini. Orang tidak hadir majelis 3 hari, itu seperti apa? Seperti bunga yang layu 3 hari tidak disirami air. Bunga kalau sudah 3 hari mulai apa? Mulai layu. Seminggu mulai kering. 40 hari mati bunganya. Sama halnya hati kita. Rohani kita butuh siraman. Di mana tempat kita mendapatkan siraman rohani? Jadi majelis-majelis semacam ini. Bahkan apa? Orang bisa khusyuk di tempat seperti ini, apa yang dia tidak dapatkan di dalam ibadah sholatnya dan lain sebagainya. Kalau di majelis dia bisa khusyuk, hadir hatinya, tenang rasanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala dekat sama kita, bukan kita yang berusaha mendekat. Kalau sholat kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau di majelis apa? Ghasyadhumur rahmah wa tanazzala alaihimur rahmah. Jadi terus apa? Dan Allah Ta'ala turunkan apa? Tanazzala alaihimul maghfirah. Rahmat Allah turun. Jadi apa? Seakan-akan apa? Kalau boleh dengan bahasa itu, Allah yang mendekat kepada kita. Secara apa? Secara maknawinya. Artinya dengan rahmatnya Allah dekat kepada kita, dengan naungan maghfirahnya. Dan apa? Dibuka pintu-pintu ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadir di majelis-majelis semacam ini, pasang hati, jaga hati kita. Apa? Kalau masuk majelis, tanamkan bahwasanya yang hadir di majelis ini lebih baik dari saya semuanya. Saya yang paling hina, saya yang paling jelek, saya yang paling. Nah, orang yang semacam ini nanti yang paling banyak pulang bawa bekal. Yang apa? Yang menganggap dirinya paling hina. Kenapa? Karena dia naruh di tempat yang paling bawah. Tempat yang paling bawah itu dapat bagian paling banyak. Ya. Kalau naruh di atas bisa-bisa nggak kebagian apa-apa. Kalau orang yang apa? Ketika disampaikan nasihat dan segala macamnya, itu selalu memikirkan apa? Oh, ini buat orang lain, ini buat fulan, ini bukan buat saya. Ini kharaj bila faedah, keluar dari majelis nggak dapat faedah apa-apa. Tapi kalau orang yang datang dengan kisar, dengan apa? Dengan hati yang hancur, dengan merasakan dirinya orang yang paling hina, banyak dosa, banyak salah. Ini orang yang paling banyak ketika pulang dari majelis mendapatkan bekal. Ya, dapat apa? Dapat faedah yang banyak. Tanamkan husnudzan, sangka baik di majelis manapun, selama itu majelis al-khair, tanamkan sangka baik. Mudah-mudahan dengan sangka baik kita, Allah Ta'ala memberikan sesuai dengan sangkaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bulan Syawal sudah berlalu, tapi tidak ada salahnya kita masih halal bihalal. Karena halal bihalal itu juga tidak terikat dengan bulan Ramadan saja, tidak terikat dengan bulan Syawal saja. Tapi karena ini perjumpaan kita pertama setelah Ramadan, jadi tidak ada salahnya lah ya, kalau kita saling memaafkan ya, saling merelakan, meridhai apapun bentuk kesalahan antara kita satu sama lain. Susun al-faqir, meminta maaf kalau ada salah khilaf di dalam sikap maupun ucapan dan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita istiqamah. Amin. Istiqamah, hadir di majelis-majelis yang semacam ini agar kita selalu di jalan penuh bimbingan, di jalan yang ditapak tilasi oleh para aslafun as-salih, para pendahulu kita, orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan